Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara PA Jemaat, pemahaman Alkitab Jemaat Rabu ini, tanggal 24 Juni 2020. Tema PA Jemaat pada kali ini adalah Kronos dan Kairos. Marilah kita mengawalinya dengan menyanyikan NKB 211, bait 1 dan kedua. Pakailah waktu Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benar yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai nantinya tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu. Hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya. Muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai nantinya tetap. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau pada malam hari ini Tuhan satukan kami kembali di dalam PA Jemaat, pemahaman Alkitab Jemaat. Ya Tuhan, kami rindu untuk bisa memahami, menghayati, dan mengerti firman Tuhan. Maka pimpinlah kami semuanya ya Tuhan, saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami dan menghayati apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Khususnya bagaimana kami memakai waktu yang Tuhan berikan pada kami dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami semuanya dari awal sampai dengan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pembacaan Alkitab dalam PA pada malam hari ini diambilkan dari surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa
atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara sekalian, lagu yang baru kita nyanyikan tadi, khususnya di bait pertama bagian awal mengatakan, pakailah waktu, anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Waktu adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikan waktu yang memungkinkan kita bisa hidup di dunia ini. Sampai kapan Tuhan memberikan waktu dan kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini? Nggak ada yang tahu. Tetapi relatif singkat manusia hidup di dunia ini. Lagu tadi mengatakan juga ini sesuai dengan Mazmur, kehidupan manusia itu bagikan kembang. Sebentar mekar, seperti ini, sebentar layu, lalu kering. Itulah kehidupan manusia yang ujung-ujungnya adalah layu, kering dan akhirnya meninggal. Oleh karena itu bagaimana kita memakai waktu selama masih hidup ini? Kita akan merenungkannya, saudara sekalian. Saudara, dalam bahasa Yunani ada dua istilah yang seringkali diterjemahkan dengan waktu. Istilah pertama yaitu kronos, istilah kedua yaitu kairos. Kronos adalah urutan waktu yang berjalan terus-menerus, yang berjalan linier, yang berjalan lurus, dari detik ke menit, ke jam, hari, tahun, dan seterusnya. Dari istilah kronos inilah muncul istilah kronologi, yaitu urut-urutan peristiwa atau kejadian. Ya. Misalnya kronologi karier seseorang. Urutannya adalah setelah lulus SMA, universitas, lalu kerja, karirnya di sini, lalu di sini, dan seterusnya. Urut-urutan karir. Ya. Jadi urutan peristiwa atau kejadian. Itulah kronos. Ya. Sedangkan yang kedua kairos. Kairos adalah waktu yang punya makna khusus, atau kesempatan, atau momentum. Waktu yang khusus, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, suatu kesempatan khusus yang harus kita pakai. Saudara sekalian, apa contohnya, saudara sekalian? Contohnya, misalnya kita lagi dalam perjalanan ke gereja, di tengah jalan ada kecelakaan. Ya. Lalu bagaimana kita ini? Mau berhenti, menolong atau bagaimana? Nah, inilah kairos kesempatan. Bagaimana kita memakai kesempatan itu? Ya. Juga peristiwa kelahiran itu juga suatu kairos, di mana ada hal yang bermakna, ya, munculnya seseorang, ya. Juga misalnya suatu kali saudara dihubungi oleh penatua, lalu ada ya pembicaraan, lalu ada pengusulan bagaimana kalau kamu dipilih menjadi penatua, anggota majelis jemaat. Ini juga kairos, bagaimana kesempatan khusus itu Tuhan berikan pada kita dan bagaimana kita memaknainya. Jadi saudara-saudara, kairos dan kronos bisa kita bedakan, tetapi itu berkaitan erat. Kairos terjadi di dalam kronos, yaitu kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, dalam Efesus pasal 5, ayat yang ke-15 dan 16, saya baca ulang demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 16 dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu di sini istilah Yunaninya adalah kairos. Paulus menginginkan agar orang mempergunakan waktu yang ada, kairos. Kesempatan yang Tuhan berikan dipakai dengan baik, dengan benar, dengan bijak. Dan itulah dikatakan orang yang arif. Sebaliknya orang yang tidak bisa memakai waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik, dikatakan orang yang bebal. Ya. Orang bebal itu maksudnya orang yang bodoh.
yang tidak bisa diberikan pengertian, sulit untuk bisa menerima pengertian. Sebaliknya orang arif adalah orang bijak yang bisa menemukan kairos, makna-makna kesempatan yang Tuhan berikan secara khusus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mengapa kita harus memakai waktu kairos ini dengan baik? Firman Tuhan mengatakan karena hari-hari inilah jahat. Hari-hari ini tentu maksudnya bukan hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya, tapi maksudnya adalah pada masa dulu, bahkan sampai sekarang pun pada masa kini. Ada banyak orang, ada banyak pemikiran, ada banyak kuasa yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin membawa kita ke dalam dosa, yang ingin membuat kita jauh dari Tuhan, yang ingin supaya kita hidup secara cara-cara dunia. Itulah hari-hari yang jahat yang ingin menjatuhkan kita jauh dari Tuhan. Paulus menasihati agar orang-orang percaya bisa memakai waktu, kesempatan khusus yang Tuhan berikan ini secara arif, bijak, bukan bebal. Memakai waktu kairos yang ada dengan baik, dengan bertanggung jawab, pada hakikatnya adalah mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan. Itu dikatakan pada ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara sekalian, dengan kata lain, di tengah-tengah kehidupan kita yang terus berjalan waktu demi waktu, hari demi hari, kronos tadi, kita harus belajar untuk menemukan dan mengerti apa kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itulah kairos. Apa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan dengan baik, itulah kairos. Kita harus menemukan itu semua di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, menemukan kehendak Tuhan. Dan selain karena kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita harus belajar untuk bisa menemukan bagaimana pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Melalui kehidupan sehari-hari, bagaimana kita menemukan kairos, yaitu kehendak Tuhan tadi. Jadi saudara-saudara, pada hakikatnya kairos itu berhimpitan dengan kronos. Maksudnya bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan, yaitu kairos tadi, dalam keseharian hidup kita di dalam kronos tadi. Atau kalau dibalik, bagaimana dalam kehidupan keseharian kita, kronos tadi, kita bisa menemukan kairos, kehendak Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk kita pakai dengan bertanggung jawab. Lalu pertanyaan berikutnya, saudara sekalian, apakah mudah bagi kita untuk bisa menemukan dan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan keseharian kita? Apakah mudah, saudara, menemukan kehendak Tuhan? Ternyata dalam praktek tidak selalu mudah. Oleh karena itu perlu dilatih. Bagaimana caranya melatih untuk bisa semakin peka dan bisa menemukan kehendak Tuhan? Pada prinsipnya adalah marilah kita berlatih untuk mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Untuk berlatih membuka hati kita, membuka pikiran kita, agar Tuhan berbicara kepada kita. Untuk berlatih supaya kita menyadari kuasa Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Bukan kuasa dunia, bukan kuasa diri sendiri, tapi kuasa Tuhan. Kalau dalam istilah Rasul Paulus dalam ayat 18, itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya Roh Kudus yang mengendalikan, yang memimpin kehidupan kita. Itu berarti kita perlu belajar untuk selalu rendah hati. Rendah hati, tidak merasa sudah tahu segala-galanya. Maka tidak perlu mendengarkan yang lain. Seolah-olah saya sudah paling tahu. Tidak perlu mendengarkan. Saudara-saudara, bagaimana konkretnya agar kita bisa berlatih untuk semakin peka menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita?
Ada beberapa hal, ini saran nyata konkret yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu sediakanlah waktu teduh. Waktu teduh untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Ya. Ini soal niat, soal kemauan. Kalau orang mempunyai niat kemauan, pasti ada waktu. Walaupun di tengah-tengah kesibukan kayak apa, tapi kalau ada niat dan kemauan, selalu ada waktu. Tetapi sebaliknya kalau nggak ada niat, nggak ada kemauan, ya nggak ada waktu ya. Ada alasan macam-macam segala hal kesibukannya dan tidak ada waktu. Ya. Jadi pertama marilah kita sediakan waktu dengan niat kemauan yang sungguh ya untuk menjalin relasi dekat dengan Tuhan di dalam doa dan firman Tuhan. Kita niatkan waktu misalnya setengah jam atau 1 jam atau berapalah, dengan sungguh-sungguh kita berdoa dengan penuh penghayatan, tidak hanya kata-kata yang keluar tapi dengan penuh penghayatan perjumpaan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Bukankah itu hakikat doa? Seperti dikatakan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi di dalam roh kita merasakan satu perjumpaan persekutuan secara personal, roh kita dengan roh Tuhan. Itulah doa yang kita menghayati benar kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita menghayati perjumpaan kita dengan Tuhan, kita hayati itu, kita bisa berdialog, berbicara, mengungkapkan segala macam hal, tapi juga bisa mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Berdoa merupakan suatu persekutuan yang personal dengan Tuhan. Marilah kita hayati dengan waktu yang khusus, waktu teduh tadi. Lalu juga membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu Alkitab ini. Saudara tentu mungkin sudah pernah sering mendengar kata-kata saya yang demikian seringkali saya katakan ya. Kalau kita membaca Alkitab, jangan seperti membaca jangan seperti membaca koran ya. Kalau saudara membaca koran, apa yang saudara baca? Bukankah kalau kita membaca koran pada umumnya yang kita baca itu judul-judulnya saja ya. Judul-judulnya, topik-topik yang besar tulisannya ya. Kalau misalnya judulnya mengatakan virus corona muncul lagi di Cina misalnya, kita merasa sudah tahu, maka kita tidak membaca lagi dengan teliti isinya, judulnya saja merasa sudah tahu ya. Judulnya virus corona di Jawa Timur ya meningkat, kita merasa sudah tahu, tidak lagi membaca secara detail ya. Jadi kita membaca judul-judulnya saja sehingga ya sepintas selalu garis besar. Kalau cara membaca Alkitab seperti membaca Quran hanya judulnya saja, ini tentu tidak bermakna. Kita membaca Alkitab dengan judul, ya misalnya saya pas buka ini misalnya Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Oh kita ingat, Lewi pemungut cukai, tapi dia bisa mengikut Yesus. Oh kita merasa sudah tahu, lalu kita bacanya nggak baca lagi ya. Lalu ada lagi misalnya bacaan perumpamaan tentang penabur. Wah ini sudah sering ya. Sekolah minggu kita juga mendengar ada menaburkan di sini. Sehingga kita tidak membaca lagi dengan teliti. Ya, yang kita hanya membaca judul-judulnya perikop ya. Yang ribut diredakan. Sudah tahu garis besar ceritanya. Kalau kita membaca kitab seperti itu tidak secara mendetail, hanya judulnya saja, nggak ada artinya. Karena kita merasa sudah tahu. Sehingga kita tidak menemukan apa yang menjadi message-nya, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka sekalian saat kita membaca Alkitab, kita juga dengan niat sungguh-sungguh. Mungkin seperti pertama kali membaca, bila boleh diulang, diresapi. Membaca dalam suasana hati kita masuk di situ. Ya. Karena membaca Alkitab tidak sama dengan membaca Quran, hanya sekedar informasi. Membaca Alkitab tidak seperti membaca buku, novel, cerita yang hanya sekedar informasi. Tetapi Alkitab kan firman Tuhan yang ingin menyapa kita.
Maka kalau kita membaca kitab, kita juga harus masuk di sana hati dan pikiran kita. Kita terlibat di sana sehingga kita merasakan ada suasana yang ada dalam Alkitab itu, sehingga kita membacanya secara hidup. Saudara sekalian, kalau kita sudah terlatih untuk dekat dengan Tuhan melalui doa, perjumpaannya personal dengan Tuhan, melalui firman Tuhan, pembacaan yang serius, kita masuk di dalam pembacaan Alkitab itu, ini akan menjadi dasar bagi kita untuk berefleksi, menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi dasar bagaimana kita berefleksi untuk menemukan kairos, kesempatan kehendak Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Kita perlu ingat, saudara-saudara, kehidupan kita bukan dualisme, bukan terpecah. Satu pihak, saya hidup spiritual, wah di gereja berdoa. Tapi sehari-harinya seperti yang lepas dari spiritualitas. Kita hidup sendiri, mau ngatur sendiri. Seperti ada satu area Tuhan, satu area saya, dunia ini. Enggak, semata menyatu. Ya. Terintegrasi utuh. Apa yang kita percayai, itu juga menjadi pikiran, penghayatan, dan kehidupan sehari-hari kita. Ya. Jadi utuh kehidupan kita, tidak terpecah-pecah, mana rohani, mana jasmani. Yang rohani urusan kita dengan Tuhan, urusan jasmani urusan saya sendiri, tentu enggak seperti itu. Utuh, ya. Spiritualitas dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, itu akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya ulang, saudara sekalian, kalau kita sudah terlatih untuk dekat dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan, itu menjadi dasar bagi kita untuk bisa berefleksi dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani ini, untuk menemukan apa kehendak Tuhan, kairos yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang kita akan ambil beberapa contoh konkret, saudara sekalian. Saat kita bekerja di kantor misalnya, ada setumpuk masalah pergumulan, ya, soal beban pekerjaan, soal karyawan, soal target, soal keuangan, soal persaingan, segala macam hal masalah muncul. Seringkali membuat pikiran kita jadi sumpek, kita jadi tegang, nggak bisa rileks. Pada saat semacam bagaimana? Kita mesti berefleksi, ya. Kita mesti mencari apa menjadi kehendak Tuhan. Kairos dalam situasi seperti itu. Lalu kita ingat akan kata-kata Tuhan Yesus, kiasan yaitu mengenai kekhawatiran, ya. Di sana misalnya dikatakan, ya, di dalam kekhawatiran itu, bukankah kita lebih daripada burung-burung, ya, yang mereka tidak menabur, tidak menuai, tapi bisa makan karena Tuhan yang memelihara. Kamu lebih daripada burung-burung itu. Itulah yang dikatakan Tuhan di dalam Matius pasal 6, ya, ayat 26 dan 27. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu pendek, sekitar 45 cm. Kekhawatiran tidak bisa menambah hidup kita. Justru membuat kita tegang, stres, tensi tinggi, dan seterusnya. Jadi di tengah-tengah pergumulan pekerjaan yang menegangkan itu, kita ingat bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk berserah kepada Tuhan. Akhirnya kita menemukan kehendak Tuhan, kairos itu. Saya pasrah. Saya bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi selebihnya saya pasrah. Saya serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan semuanya itu. Akhirnya kita bisa merasa lega, ya. Itulah menemukan kairos, kehendak Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah pergumulan pekerjaan kita. Contoh yang lain misalnya di dalam urusan keluarga, ya. Ada bisa ibu, bisa bapak, banyak mengurus di rumah, urusan keluarga, urusan rumah tangga, ya. Dan sepertinya kalau kita ngurus rumah tangga, ngurus keluarga, bukan bekerja di luar, sepertinya memang nggak ada bayarannya, ya. Tapi urusan itu, pekerjaan begitu bertumpuk banyak sekali, tapi sepertinya tidak menghasilkan uang, ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir, aduh saya capek-capek, tapi nggak dihargai, ya.
Dalam situasi semacam itulah kita juga perlu berefleksi di tengah-tengah mengurus keluarga rumah tangga itu. Apa kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan? Apakah harus kesempatan waktu yang baik yang Tuhan ingin kita pelajari di situ? Lalu kita ingat, oh, bukankah ini semua kesempatan untuk melayani, ya? Melayani Tuhan melalui sesama keluarga, melakukan apapun seperti yang melakukan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, inilah kita menemukan kairos. Bagaimana kita akhirnya menyadari apapun yang kita lakukan, ya, entah di tengah keluarga, kepada sesama orang lain, dalam rangka kita melayani. Ya, kita merasa jadi terhibur, kita melakukan dengan penuh sukacita. Itulah kita menemukan kairos dengan kesibukan urusan keluarga rumah tangga kita. Kita pulang kerja, yang kerja-kerja di luar, di kantor, pulang kerja tentu capek, ingin istirahat. Pada saat pulang kerja, anak kita yang masih kecil, ya, ingin mengajak kita bermain, berbicara, ngobrol, rekreasi dan seterusnya, padahal kita capek, ingin istirahat. Lalu bagaimana ini? Bagaimana kita bisa menemukan apa menjadi kairos Tuhan dalam situasi semacam itu? Lalu kita disadarkan, ya, kita berefleksi, bukankah keluarga ini anugerah Tuhan? Tuhan memberikan kita suami, istri, anak, keluarga yang Tuhan bisa anugerahkan. Kita sambut dengan syukur dan sukacita, maka kita merasa dilegakan oleh Tuhan, ya. Kecapean itu bisa hilang, kita larut nih di dalam relasi-relasi dengan anak, dengan orang tua, istri, suami dan seterusnya. Kita justru merasa segar di sana. Di tengah-tengah situasi pandemi corona seperti sekarang ini, kita merasa kebebasan kita terkekang, dibatasi. Keluar rumah, mau rekreasi ke mall juga tidak sebebas dulu. Kita banyak di rumah dan seterusnya. Apalagi yang lalu-lalu kerja di rumah dan seterusnya. Ini membuat orang banyak bosan, jenuh. Kadang-kadang ada yang stres dan seterusnya. Bagaimana kita bisa menemukan kairos Tuhan di tengah-tengah situasi semacam ini? Kita menyadari, kita berefleksi. Oh, mungkin inilah kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk bisa semakin intensif berrelasi dengan keluarga, suami, istri, anak, orang tua mungkin. Kalau selama ini mungkin komunikasinya kurang intensif karena masing-masing mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, ya. Ayah, ibu, orang tua pagi berangkat kerja, pulang malam, anak juga belajar. Sekolah pagi berangkat, ada les, pulang malam, komunikasinya, relasinya kurang. Kita jadi bersyukur, wah inilah rupanya kesempatan Tuhan ingin kita bisa menata ulang relasi-relasi kita yang baik dengan anggota keluarga. Mungkin juga dengan tetangga, ya. Ada yang bercerita sebelum virus corona ini, pandemi, tidak saling kenal dengan keluarga, dengan tetangga, ya. Masing-masing sibuk sendiri-sendiri. Tetapi dengan adanya virus corona ini merasa mempunyai ancaman yang sama, membutuhkan hal yang sama, mulai ada solidaritas di antara tetangga, saling kenal. Apalagi kalau siang mulai berjemur bersama, berjemur bersama di kompleks itu, lalu saling ngobrol dan seterusnya. Nah, inilah mungkin, ya, kairos kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah kesibukan kita, segala macam aktivitas, hari demi hari yang kita lakukan, waktu yang terus berjalan, yaitu kairos ini, firman Tuhan mengingatkan, marilah kita mencari dan menemukan kehendak Tuhan, kehendak Tuhan, kehendak Tuhan, kairos itu, ya. Karena kairos ada di dalam kronos, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita berlatih terus untuk merefleksikan itu semuanya, sehingga kita mendapatkan kekuatan baru. Karena ada Tuhan, ya, yang juga menyertai kita dalam kehidupan hari demi hari. Ada Tuhan yang memimpin kita dalam pergumulan kita hari demi hari, sehingga kita mendapatkan kekuatan. Marilah saudara sekalian, seperti firman Tuhan juga lagu tadi, pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu bagaikan kembang,
marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau saat ini Engkau mengingatkan kami semua mengenai kerapuhan kehidupan kami sebagai manusia. Hidup adalah anugerah Tuhan. Dengan hiduplah Engkau memberikan waktu, kairos dan kronos bagi kami semua. Namun juga tidak kekal. Ada waktunya selesai dan berhenti. Seperti kembang yang mekar, lalu lisut, layu, dan kering. Itulah kehidupan kami semua yang ujung-ujungnya juga layu, lisut, dan meninggal. Namun sebelum Tuhan memanggil kami semua, Tuhan ingatkan kami agar kami bisa mempergunakan waktu, kairos, dan kronos ini dengan bertanggung jawab. Yang pada intinya bagaimana kami bisa menemukan, mengerti, dan mencari kehendak Tuhan yang harus kami pikirkan dan lakukan dalam hari demi hari yang kami lalui. Tuhan, tuntunlah kami dalam setiap langkah kehidupan kami, saat hidup terasa lancar maupun tidak lancar, saat sehat maupun sakit, saat suka maupun duka, saat beban terasa berat atau kami merasa lega. Yang percaya Engkau berkenan memimpin, menyertai, menyatakan kehendak-Mu. Namun kami yang justru seringkali menutup hati kami, mengeraskan hati kami, tidak mau mengerti kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini kami berjanji mau membuka hati dan pikiran kami agar kami lebih jernih lagi menangkap dan peka akan kehendak Tuhan. Berkatilah segala doa-doa kami, refleksi-refleksi kami, pembacaan-pembacaan firman, sehingga semuanya boleh menuntun hidup kami semuanya. Ya Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa untuk kami semua, juga saudara-saudara kami yang mempunyai pergumulan, mungkin soal rumah tangga, relasi antar anggota keluarga, mungkin masalah pekerjaan. Dalam situasi sulit ini, ada yang kehilangan pekerjaan atau hal-hal lain, mungkin masalah kesehatan, dan masalah-masalah yang membuat kami terus merasa terperangkap di sana. Tuhan, tolonglah kami dan saudara-saudara kami agar kami tetap bangkit, kami tetap bersemangat, kami bisa mengalahkan semua hal yang ingin menjatuhkan kami, untuk tetap bergairah menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, mencari dan menemukan kehendak Tuhan, sehingga kami tidak putus asa. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa masih dalam pandemi virus corona ini, untuk pemerintah berikanlah hikmat untuk mengatur semuanya, masyarakat bisa juga mentaatinya, tim tenaga kesehatan, tim meneliti, Tuhan berkati, sehingga bisa ditemukan jalan keluar untuk mengatasi virus corona ini. Yang percaya di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kami semua di dunia ini. Ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala macam beban kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita akan mengakhirinya dengan menyanyi kembali nyanyian tadi, NKB 211, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Bait yang pertama sambil kita hayati maknanya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat
dan bagaikan kembang. Mana benar yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih taat dan lega. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tidak tetap. Saudara sekalian, cukup sekian PA Jemaat pada kali ini. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.